kepada Pak Suci, Pak Ketua Lingkungan yang memberi kepercayaan kepada kami, juga Pak Aji di pewartaan di lingkungan kita yang memberi kepercayaan ini. Untuk lagu pembuka, kalau Bapak Ibu ngasto Madagati, saya mengusulkan kita membuka dengan lagu Ya Tuhan Kami Datang dari Puji Syukur 366. Baik, monggo Bapak Ibu, kita bergabung dengan menyanyikan bersama Ya Tuhan Kami Datang. Ya Tuhan kami datang, meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada lawan serta lawan, kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang Ibu, Bapak, anak-anak serta remaja, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kita hari ini, malam ini, secara khusus untuk berjumpa secara virtual maupun secara bersama-sama dalam paguyuban rumah tangga kita masing-masing untuk membicarakan aksi kuasa pembangunan ini dengan tema biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Generasi muda harapan masa depan gereja. Kita disodori tema yang sangat menantang oleh tim APP Keuskupan, dan malam ini kita bersama-sama dalam rasa syukur atas masa APP, masa tobat, masa hening, masa puasa, agar kita bisa makin mendekatkan diri pada Tuhan dengan pelaku tobat, dengan memperbanyak doa, memperbanyak maksudnya, serta derma. Secara khusus kita diundang oleh bacaan hari ini untuk bicara tentang generasi muda, tentang anak-anak kita yang merupakan masa depan gereja, bertumbuh dalam konteks yang tidak begitu mudah, akan juga bagi kita semua. Pendidikan yang bersalah ini, baik secara formal, informal, maupun formal, mereka membangun hidup pribadi, hidup Kristiani, bahkan juga hidup Injili di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan kita dalam permenungan hari ini juga diundang agar mampu atau ikut ambil bagian memberi pendidikan, sesuatu yang sangat sulit bagi kita di tengah konteks zaman sekarang ini. Mari Bapak Ibu mengawali pertemuan ini kita dengan rendah hati memohon berkat Allah, berkat pengampunannya. Sebelumnya kita mengakui kerapuhan
kedosaan kita di hadapan Allah, kedosaan kita, putusnya relasi kita dengan Allah, dengan sesama, dengan diri kita sendiri, dan dengan semesta alam ini. Dan kita ingin berkat Allah melimpah kepada kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa Kuasa Saya telah berdosa dengan dalam pikiran dan perkataan, dengan dalam perbuatan dan perbuatan. saya berdosa, saya Sungguh berdosa. oleh sebab itu Sebab saya itu saya mohon kepada Sang kepada Bapa, Sang Bapa, kepada para malaikat dan kepada kepada saudara sekalian, supaya tolong mendoakan berdoa. kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, bersyukur kepadamu atas limpah kasih hidup, perlindungan, kesehatan yang masih boleh kami alami sampai saat ini. Bapak Ibu yang stop itu kami mohon terang Roh Kudus ya Bapa, agar kami mampu terbuka akan keprihatinan mengenai pendidikan generasi muda gereja. biar anak-anak datang datang kepadamu untuk dan merasakan kasih dan penyelenggaraan atas atas hidup dan masa depan mereka, libatkanlah kami dalam karya belas kasih-Mu, khususnya untuk memikirkan keberlangsungan pendidikan mereka, agar kualitas generasi muda dan gereja dan bangsa tetap terjaga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Tiga dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya, sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku semua yang sangat kami kasihi dalam Kristus, pada malam ini kita memasuki pertemuan yang keempat. Izinkanlah kami untuk sedikit cerita, karena tema yang begitu indah tetapi sulit ini. Kalau boleh dikatakan, karena ini pertemuan keempat, sebagaimana juga dalam tradisi APP kita, ini berarti mengarah kepada gerakan. Kita diundang untuk membangun gerakan seperti apapun, dalam level apapun, dari keluarga, kemudian lingkungan. Endingnya tentu saja gereja semesta. Nah, Bapak Ibu, tema berkaitan dengan anak muda, generasi muda, ini sangat menantang, tidak buat saya. Menurut saya, konteks zaman anak-anak sekarang ini sangat berbeda dengan konteks zaman Pak Ibu juga, dengan saya juga. Sehingga menurut saya, fenomena yang paling menantang buat kita sekarang ini dan juga generasi muda sekarang ini bukan pandemi menurut saya, tetapi adalah
teknologi informasi yang sangat luar biasa menggerus anak-anak kita, sehingga kalau Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Halangan yang membuat anak-anak sekarang ini sulit datang kepada Yesus itu jauh lebih kompleks menurut saya ketimbang kita. Ada istilah yang saya peroleh dari Renald Kasali. Saya selalu cerita juga kepada anak-anak, mungkin nanti Bapak Ibu juga mengalami ya. Saya itu termasuk generasi, kalau istilah Renald Kasali adalah digital imigran. Jadi saya itu lahir pada saat mesin ketik. Sementara sekarang dunia digital dengan internet sebagai sesuatu yang sangat sesuatu yang diharapkan ada di mana-mana. Sementara kalau anak-anak yang sudah lahir di atas tahun 2000 itu rata-rata mereka memang sejak kecil sudah mengenal apa yang disebut dengan mereka masuk dunia digital. Komputer, HP, smartphone dan sebagainya itu sudah sejak kecil. Yang sudah sejak mereka lahir pun ada. Sementara kalau kita itu kan lahir pada zaman mesin ketik, di mana tantangannya mungkin berbeda dengan tantangan anak-anak muda sekarang ini. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak-anak yang memang lahir zaman digital atau disebut native digital itu rata-rata atau umumnya mereka jauh lebih kreatif, ide-idenya jauh lebih cemerlang, mereka jauh lebih mampu mengadaptasi dengan zaman lebih cepat ketimbang kita. Tetapi mereka umumnya jauh lebih rentan, lebih mudah putus asa, tidak tahan dengan tantangan, tidak tahan dengan kesulitan. Kalau ada kesulitan sedikit, mundur. Mungkin anak-anak yang mungkin Bapak yang memiliki pengalaman seperti itu bisa nanti berbagi. Maka kalau kita mengatakan generasi muda sekarang ini menjadi tulang punggung dari gereja, mereka juga harus kita sadari bahwa anak-anak ini anak-anak yang lahir memang sesudah generasi internet dan tantangannya jauh lebih banyak, tetapi juga kemungkinannya lebih banyak. Kalau di dalam buku atau dalam panduan ini juga disampaikan agar ikut ambil bagian dalam pendidikan anak generasi muda sekarang ini dengan konteks digital yang seperti saya sampaikan tadi, ternyata anak-anak kita sekarang seringkali jauh lebih tertarik atau lebih kerasan dengan dunia digital. Karena apa? Karena di dalam dunia digital itu mereka tidak pernah dimarahi. Kalau main menang mereka dipuji, tapi kalau kalah tidak pernah dimarahi. Sementara dalam pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, kita terbiasa mungkin juga di di EC dan sebagainya. Dalam dunia digital mereka tidak. Maka ini yang membuat mereka jauh lebih kerasan dengan dunia digital. Disampaikan juga bahwa dalam buku ini kita diundang untuk ikut ambil bagian mempersiapkan generasi muda ini menjadi duta-duta atau menjadi misionaris atau menjadi pewarta-pewarta kebaikan. Tapi problemnya sekarang menurut saya, karena dunia anak kita ini lebih banyak sejak pagi mungkin bahkan sampai malam itu berkaitan dengan dunia digital, yang dipegang itu HP, mereka menemukan guru, menemukan idola, menemukan panutan, mereka bahkan mungkin juga menemukan dalam arti tertentu Allah-Allah lain di dunia digital. Maka kalau kita mengharapkan mereka menjadi misionaris, apakah
benar-benar anak kita memang sudah berjumpa dengan Yesus di dalam dunia digital itu. Sementara kita orang tua seringkali masih berpikir pewartaan, seringkali masih berpikir pendidikan masih ala kita dulu waktu kita masih kecil. Itu paling tidak yang saya alami. Bagaimana saya ngomong dengan anak, itu belum tentu ngomong dengan bahasa, kosakata, gaya anak yang berjumpa dengan dunia digital di smartphone. Saya masih dengan gaya seperti bapak saya juga ngajari saya, entah dengan cerita dan sebagainya. Jadi ini yang saya mulai sebutkan tadi, bagaimana generasi muda sebagai generasi panutan ini, generasi harapan bangsa dan gereja ke depan ini, memang sekarang subjek yang begitu besar, tetapi juga subjek yang begitu sulit untuk dipahami karena bahasa komunikasi dengan mereka tidak sesimpel yang kita lihat di permukaan. Paling tidak ini yang saya alami bersama keluarga. Bagaimana berbicara dengan anak-anak, berbicara dengan mereka, bahkan seringkali tidak nyambung sama sekali. Karena inilah karena mereka memang hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan kita. Kalau kita bicara mengenai iman di tengah situasi digital seperti itu, dan kita juga mengingat Yesus Kristus hari ini mengajak kita untuk menjadi pengantara. Jadi jangan menjadi penghalang, tapi menjadi pengantara agar anak-anak kita, generasi muda kita datang kepada Yesus. Ini mungkin yang menjadi pertanyaan besar buat kita, yang Bapak Ibu yang lain nanti kalau monggo berkenan sharing, berkenan menyampaikan pengalaman hidup di keluarga maupun dalam relasi dengan putra-putri penjenengan sendiri atau juga dengan anak didik kalau ada, bagaimana menjadi channel jadi saluran anak-anak kepada Allah, bukan seperti murid-murid Yesus yang justru menghalang-halangi, tapi kita justru menjadi channel. Ini mungkin tema yang sangat inspiratif paling tidak buat saya, sehingga bisa menjadi contoh bagaimana bisa jadi saluran juga berkat anak-anak, bagi anak-anak agar sampai kepada Yesus. Kalau kembali ke Injil, Bapak Ibu, kalau boleh saya sedikit cerita, di situ dikatakan anak-anak ini yang mempunyai kerajaan surga. Anak-anak itu mempunyai kerajaan surga. Sejak dulu saya merenung-renungkan kenapa anak-anak itu selalu dipuji oleh Yesus sebagai yang mempunyai kerajaan surga. Dan salah satu jawaban yang saya peroleh adalah begini. Anak-anak itu memiliki paling tidak beberapa kekaguman atau sense of wonder. Anak-anak itu lebih mudah kagum. Dan orang yang mudah kagum adalah orang yang bisa lebih memahami Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anak itu jauh lebih memiliki iman yang total radikal karena seperti kalau anak kecil itu hilang di pasar, pasti yang dicari ibunya. Begitu ketemu ibunya, dia begitu bahagia. Jadi ini kepercayaan yang total radikal. Di pasar ketika hilang, orang lain yang mencari, yang memberi bantuan atau memberi hadiah pasti tidak akan dipedulikan karena yang dicari adalah ibu. Ini kepercayaan yang total radikal. Maka kalau kita orang tua diharapkan menjadi seperti anak kecil, itu maksudnya agar kita memiliki sifat childlike, jadi menjadi seperti anak kecil, bukan childish, jadi bukan kekanak-kanakan. Kalau kita kekanak-kanakan, itu lalu kita tidak bertumbuh dewasa dalam iman. Kemudian di buku ini juga disampaikan mengenai tradisi yang bagus, mungkin juga Bapak Ibu juga melakukannya. Di sini disebut tradisi komunibado, memberi berkat kepada anak, mendoakan. Jadi ini saya kira Bapak Ibu di rumah masing-masing sudah melakukannya.
Dan mungkin agak khas Keuskupan Agung Semarang ya, kalau di tempat lain ada istilah komuni baduk, mungkin lebih ke berkat kepada anak, tapi ini di Keuskupan kita sejak saya mengenal itu ada istilah komuni baduk, dan ini sesuatu yang bisa diwariskan secara turun-temurun. Tapi di balik semua itu yang dimaksud adalah bahwa orang tua memberkati anak, orang tua mendoakan anak, orang tua membimbing anak dengan iman. Ada pewarisan iman yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Bapak Ibu, saya merasa ini sedikit atau mungkin banyak ya, panjang yang bisa saya sampaikan tentang generasi muda sebagai subjek gereja ke depan. Mungkin Pak Adi, Pak Yanuar, Ibu, serta bapak-bapak yang lain kalau berkenan untuk berbagi dengan sharing masing-masing tentang serta Bapak Ibu dalam ikut ambil bagian mewariskan iman kepada generasi muda, khususnya yang mungkin sudah remaja ke atas, atau juga kepada anak-anak, atau juga hal-hal yang mungkin bisa dibagikan kepada kami, kepada kita masing-masing, bagaimana dalam situasi sekarang ini, termasuk juga dalam COVID khususnya, kita bisa tetap ikut memperhatikan sisi pendidikan anak kita supaya jangan sampai mereka terlupakan atau bahkan mereka menjadi tidak pernah diopeni dan sebagainya. Ini Pak Adi dan Pak Ketua Lingkungan serta Bapak Ibu yang lain, monggo kalau ada yang tergerak untuk berbagi. Monggo Bu Lisna. Ini dari Bu Lisna kan dari seorang pengajar mungkin dalam masa-masa pandemi kayak gini bagaimana? Monggo. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Memang luar biasa ya pergulatan selama tahun 2020 hingga awal 2022 ini, terutama dalam pendampingan kaum muda di bidang pendidikan di sekolah gitu ya, karena ada banyak hal-hal kosong yang kemudian tidak bisa terisi sama seperti waktu normal biasa gitu. Jadi seakan-akan memang ada hal-hal yang hilang. Jadi dari sapaan-sapaan di sekolah gitu ya, pembentukan karakter, misalnya kedisiplinan, yang biasanya kita bisa wujud nyatakan, misalnya anak datang tepat waktu dan lain sebagainya. Lalu misalnya ada anak-anak yang mungkin kurang disiplin bisa langsung didampingi, disentuh dan sebagainya. Tetapi memang ketika masa pandemi dan harus online, ini memang ada perbedaan yang sangat-sangat luar biasa dalam dunia pendidikan yang harus kami alami, terutama sebagai pendidik ini ya. Meskipun sepertinya bisa berjalan dengan baik dalam transfer pengetahuan, karena anak-anak zaman sekarang seperti Pak Haryo tadi juga ngendiko sudah melek teknologi, mereka tidak hanya dari guru gitu ya belajar, tetapi juga dari sumber-sumber lain, terutama juga sekarang karena adanya pandemi ini anak-anak semakin dekat lagi dengan gadget. Kalau dulu anak-anak ke sekolah silakan HP dikumpulkan gitu ya, kita belajar bersama-sama, interaksi dan sebagainya. Tetapi kalau selama pandemi malah terbalik gitu ya. Akhirnya bagaimana caranya kamu bisa punya HP gitu ya, karena HP itu sarana komunikasi, sarana belajar, bagaimana kita berinteraksi dan lain sebagainya. Jadi memang ada hal-hal yang anak-anak itu banyak muncul gitu ya. Mungkin ada anak-anak sebagian yang cepat beradaptasi.
beradaptasi dengan teknologi, bisa mengikuti pendidikan, support dari orang tuanya bagus, sumber dayanya juga bagus, jadi banyak yang memang ada yang cepat beradaptasi, tetapi juga ada anak-anak kita yang kurang beruntung, sehingga mungkin dia tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Contoh misalnya dari support orang tua tidak ada, atau mungkin keluarga dengan ekonomi yang kurang sehingga tidak bisa memberikan gadget, dan lain sebagainya. Lalu juga anak-anak yang tidak terbiasa diberikan kemandirian bebas gitu ya, kebebasan gitu ya. Akhirnya mereka cenderung indisipliner, artinya yang tadinya ketika sekolah normal dia bisa mengikuti dengan biasa, tapi ketika harus mandiri, belajar sendiri di rumah, hanya istilahnya kita sebentar bertemu, tatap layar seperti ini, lalu penugasan-penugasan banyak yang miss, artinya banyak yang tidak mengerjakan tugas, banyak yang artinya kemudian lalai tidak mengikuti pembelajaran-pembelajaran di sekolah. Maka memang selain itu juga beberapa hal ada yang kemudian menjadi ada kasus-kasus anak depresi dengan kondisi seperti ini gitu ya, karena mereka pada masa-masa remaja, terutama kalau di tempat kami anak-anak SMA itu adalah masa-masa di mana dia itu ingin sangat dekat dengan teman-teman seusianya, ya konformitasnya sangat tinggi, dan ketika harus social distancing, menjaga jarak, hanya di rumah, apalagi ada beberapa anak yang isoman, tentu itu membuat perubahan yang luar biasa. Ada beberapa anak yang sudah berkali-kali, kebetulan karena saya guru BK gitu ya, jadi banyak hal yang masuk ke saya, keluhan-keluhan dari anak, pengen cepat masuk, bosan, stres ibu di rumah, mungkin juga tadinya dari awal kita jarang interaksi dengan orang tuanya, biasanya interaksi dengan orang tuanya hanya sore sampai malam, itu pun nanti banyak tidurnya daripada ngobrolnya dan lain sebagainya, akhirnya harus di rumah terus dari pagi sampai malam, tentu juga banyak konflik-konflik baru yang muncul. Jadi anak-anak banyak mengalami pergulatan juga di masa-masa pandemi COVID ini, terutama untuk anak-anak yang cukup banyak kurang support, kurang dukungan dari lingkungan. Maksud saya support itu banyak hal ya, mungkin juga keluarga sendiri juga banyak mengalami perubahan-perubahan, mungkin juga yang tadinya bapaknya bekerja, ibunya bekerja, ada yang kehilangan orang tua dan lain sebagainya, banyak perubahan-perubahan dalam diri anak, sehingga ada banyak beberapa anak yang tidak beruntung di pandemi COVID ini yang kemudian memang sangat butuh perhatian lebih gitu. Kalau anak-anak yang support di dalam keluarganya itu cukup kuat, itu bisa bertahan, yang tadi saya matur itu bisa mengikuti dengan baik, bisa bertahan, bisa normal gitu ya, bisa beradaptasi, sehingga ketika ini berjalan dia tidak ada perubahan perilaku yang cukup signifikan. Tetapi untuk yang beberapa anak yang tidak beruntung tadi, ada bahkan yang depresi yang harus kami rujuk ke psikolog dan lain sebagainya. Jadi memang ada dua hal, yaitu yang pertama ya anak-anak yang punya background dan support yang bagus dari banyak segi itu dia bisa bertahan dalam pandemi COVID, tetapi juga ada anak-anak yang kurang support ini tadi yang juga menjadi banyak masalah juga. Jadi dari ketidakdisiplinan, dari tanggung jawab, dari karakternya juga tidak terbangun, terlebih anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, itu mungkin sedikit sharing saya. Terima kasih Bu Lisna atas sharingnya, atas berbagi pengalaman, khususnya pengalaman di sekolahan, luar biasa, memberi gambaran pada kita bagaimana COVID-19 ini mengubah potret pendidikan anak, bahkan mental, bahkan juga keluarga. Jadi disampaikan berkali-kali bagaimana keluarga yang sangat suportif pada anak, tentu saja suportif dalam banyak hal, Bu Lisna, tidak hanya secara menyediakan paket dan menyediakan HP, tapi dalam arti yang jauh lebih luas. Itu disebutkan tadi secara mental akan jauh lebih mudah beradaptasi, kalau tidak salah.
Kemudian juga disampaikan tadi ada beberapa anak kita, generasi muda kita yang kurang beruntung itu akan sampai mengalami beberapa kesulitan dan juga bahkan sampai perlu penanganan yang lebih jauh itu. Nah, ini sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat konkret. Kami kadang kurang mendengar seperti ini. Nah, ini cerita yang sangat istimewa bagi kita. Bahkan kalau tidak tertangani dan tidak ketahuan, wah nanti bisa sampai sampai bisa destruktif juga seperti itu, bisa jadi gitu, karena tidak ada apa namanya yang mengetahui, bisa juga sangat berbahaya gitu. Monggo yang lain, monggo melanjutkan sharing Bu Lisna ini. Dari saya, Pak Haryo. Monggo. Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi di keluarga bersama anak saya yang sekarang kelas 11 SMU. Kelas 11 SMU itu sudah memasuki masa remaja dan sedang membutuhkan aktualisasi diri dalam komunitasnya. Tapi karena 2 tahun pandemi ini, bersama dengan anak-anak remaja yang lainnya, itu terkendala dalam interaksi dan perjumpaan dengan teman-temannya. Nah, dari pengalaman itu saya sampai pada kesimpulan bahwa yang penting dari pendidikan itu bukan hanya transfer pengetahuan saja, tapi lebih-lebih adalah perjumpaan secara konkret. Itu yang pertama. Selain perjumpaan secara konkret, dalam perjumpaan itu ada satu hal yang menurut saya hilang, yaitu interaksi dengan teman-temannya. Karena dari interaksi itu, remaja belajar untuk berempati, untuk menyelesaikan konflik, untuk mengelola konflik, dan seterusnya. Itu yang hilang. Nah, saya sampai pada kesimpulan bahwa memang benar terjadi apa yang disebut sebagai lost learning, masa belajar yang hilang. Dan ini kalau secara serius itu bisa menjadi generation lost gitu ya, kehilangan generasi. Maka saya setuju sekali dengan kengototan Kementerian Pendidikan Nasional untuk secara bertahap mengizinkan anak-anak untuk sekolah secara total. Bahwa ada semacam kendala, ada semacam resiko karena penyebaran Omikron dan macam-macam, itu tidak boleh menghilangkan esensi dari perjumpaan dalam pendidikan itu. Maka dulu ketika ditanyai dalam sebuah survei, apakah Bapak Ibu mengizinkan putra-putrinya untuk ikut pembelajaran tatap muka, tanpa ragu-ragu saya mengatakan, ya saya mengizinkan. Dan resikonya itu saya sebagai orang tua itu ikut dalam pengambilan resiko. Itu yang terjadi. Yang kedua, yang terkait dengan akibat dari pembelajaran yang tidak konkret itu, secara online itu, saya melihat bahwa kalau dilihat dari persentase proses belajar, target proses belajar, misalnya yang ideal itu 100%, dengan online itu kemungkinan itu jauh di bawah 50%. Saya berpikir bahwa target pendidikan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran online itu kurang lebih sekitar 25-30% saja. Maka tidak mungkin ini menyiapkan anak saya untuk masa depannya bergantung kepada sekolah. Maksud saya begini, anak saya sudah kelas 11, akan saya dampingi dan akan saya dorong nanti untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, kuliah, begitu ya. Nah, sekolah saya anggap karena kondisi ini tidak memberikan bekal yang cukup untuk bisa bersama-sama bersaing secara wajar untuk mencapai apa yang disebut sebagai kriteria minimal dalam hal untuk menyiapkan di pendidikan perguruan tinggi itu nanti. Lalu apa tugas saya sebagai orang tua melihat hal itu? Karena saya melihat kalau
dibiarkan begini, harus misalnya menyiapkan SBMPTN atau SNPTN, kemungkinan susah sekali. Dan saya tidak terlalu banyak berharap karena kemampuan anak saya bukan kemampuan anak yang istimewa, biasa-biasa sekali dan cenderung agak santai gitu ya. Maka saya menyiapkan sesuatu agar nanti ketika anak saya masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan jurusannya, itu dia bisa secara mandiri bisa menyiapkan, tidak tergantung dari sekolah. Pilihan anak saya jurusan di perguruan tinggi itu sama dengan saya, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Maka karena dalam tradisi di rumah itu ada semacam doa bersama, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, saya memutuskan doa bersama, membaca kitab suci harian, dan juga membaca doa-doa dasar, aku percaya, Salam Maria, kemuliaan, itu semuanya saya ganti dengan bahasa Inggris, dengan link yang sudah ada di situs. Harapan saya dengan membiasakan diri untuk membaca teks dalam bahasa Inggris, itu anak saya terbantu untuk menyiapkan diri sehingga nanti ketika di perguruan tinggi tidak gagap lagi, tidak mulai dari nol lagi, tapi sudah terbiasa dengan English environment, setidaknya dalam hal reading khususnya, dan juga pronunciation. Saya kira yang penting itu. Apakah itu cukup atau tidak, saya tidak tahu secara persis, tapi menurut saya itu akan membantu anak saya untuk mempersiapkan pendidikan tinggi ke depan. Karena saya sudah tidak terlalu berharap pihak sekolah itu bisa secara optimal menyiapkan anak-anak didiknya untuk ke pendidikan yang lebih tinggi. Demikian Pak Haryo pengalaman dan sharing pendampingan saya dalam keluarga. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun sangat Pak Adi. Kalau saya boleh menyebut lagi ya, itu supaya paling tidak bagi saya mengingat Pak Adi. Jadi kalau tadi yang pertama disebut soal kehadiran, yang kedua adalah soal tidak cukupnya pendidikan yang sekarang terkendala oleh COVID. Nah, yang pertama tadi Pak Adi cerita bagaimana sekarang ini secara utuh tidak bisa terjadi perkembangan karena kehadiran itu ternyata terputus dengan COVID itu. Saya jadi ingat Pak Adi, bagaimana dalam tradisi gereja kita, kenapa Yesus itu datang hadir itu memang karena tahu betul bahwa yang disebut dengan hadir itu ternyata penting. Saya kira Pak Budi kelingan kalau mengalami seperti ini, kalau ada undangan misalnya mengundang pertemuan yang teko wong telu ngono ya mungkin di hati ya agak berat. Tapi kalau yang datang itu semua ya pasti bahagia. Jadi kehadiran memang penting sekali Pak Adi. Nah ini teologi kehadiran dalam gereja Katolik ini memang sangat istimewa karena Allah sendiri memberikan dirinya kepada kita dengan hadir. Jadi cinta itu bukan lagi kosong tapi kehadiran. Nah ini anak-anak kita sempat terputus karena COVID Pak. Artinya kehadiran di kelas, kehadiran dengan teman-teman sebaya. Ini juga yang dialami oleh anak-anak kami ini juga kurang lebih seperti itu. Yang kedua tadi kalau boleh mengatakan lagi bahwa ternyata hanya sekitar 20-30% Pak Adi kalau proses pembelajaran secara online itu terjadi. Itu kalau ketidakcukupan itu berlangsung bertahun-tahun berarti nanti anak-anak kita ini iso pinternya pirang persen. Jadi yang seharusnya gitu. Nah ini juga saya kadang-kadang takut juga, cemas dalam arti tertentu karena ternyata anak-anak termasuk anak saya ini kadang pelajarannya tak jam tapi jam-jam selanjutnya wis sibuk dengan HP ini. Di sini apakah belajar pora ya kadang kita orang tua ini ya cemas tuh Pak Adi ya. Saya kira ini pengalaman yang sama yang disampaikan Pak Adi tadi ya saya sangat terinspirasi. Maka memang kalau Pak Adi bisa mendampingi Kang Putro ini inspirasi buat kami juga agar kami juga sama dengan
environment yang bisa membangun unsur pendidikan bagi anak-anak kita. Monggo yang lain kalau ada, mungkin juga anak-anak kalau ada yang datang ini ada yang betul nggih Pak Adi, kalau generasi muda yang rawuh ada enggak ini? Enggak ada. Pak Kaling iki, monggo. Baik Pak Aryo, terima kasih waktu yang diberikan saya. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja ya, untuk merangkum dari Bu Lisna dan Pak Adi. Kalau Bu Lisna dan Pak Adi kan mungkin seorang pengajar. Nah, kalau sekarang saya bukan pengajar, dari lingkup saya pengalaman pribadi saya ya. Kalau saya kan ibunya kan kerja di PT lah, sama dengan saya. Berangkat pagi setengah 8, pulangnya kadang sampai maghrib. Kalau tanggal tua pulangnya lebih malam lagi, lah saya yang sebagai suaminya harus istilahnya fleksibel. Misalnya pulang ke rumah, mana yang duluan harus entah itu asah-asah piring, cuci pakaian, itu nyapu, ya itulah. Saya tak ketawa, Pak. Boleh Pak, boleh Pak ketawa. Soalnya, ya itu setelah itu kita juga harus mendampingi sang buah hati, Pak. Anak saya kan masih kecil, yang besar kelas 3 SD, yang kecil baru TK. Nah ini kebetulan yang saya senangi dari anak-anak itu, yang Meli itu, dia juga senang dengan kayak Mas Tandri tadi, Inggris. Saya dulu sukanya dengan yang pelajaran Inggris, tapi kalau untuk ya ilmu pasti, saya nyerah Pak. Betul. Dari ibunya aja kalau pelajarannya Inggris sama bahasa Jawa saya serahkan ke kamu. Oh ya, nanti kebalikan Bu. Kalau matematika tak serahkan ke kamu. Itu. Nah, memang untuk pendampingan dari ya awal pandemi kemarin malah terasa sih. Istilahnya saya malah jadi otomatis jadi pengajar. Awalnya memang kadang cuek, tak serahkan gurunya aja lah, kita tinggal bayar. Mungkin dalam kata yang kasar gitu ya, tinggal bayar aja. Mungkin jam sekian kita jemput atau suruh orang jemput, gitu. Tapi kita tidak tahu apa yang anak yang misalnya untuk yang maaf ya tadi yang untuk online kan kita juga nggak tahu kalau dia misalnya pegang HP sendiri dia mau ngerjakan atau enggak. Nah, itu. Tapi kalau dengan pertemuan tadi di sekolah saya malah lebih percaya pasti ada tugas nanti. Kalau di sekolah kan ada wali kelasnya mungkin dipantau terus dari jam sekian sampai sekian. Kalau di rumah ya istilahnya anaknya cara kasarnya wani ngayal lah sama orang tuanya. Mungkin karena sudah terbiasa ketemu dengan orang tuanya gitu. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan Pak Arjan. Kurang lebihnya maaf J. Matur nuwun sangat Pak Budi atasnya berkaitan dengan pendampingan ya, ini undangan buat kita semua sebagai orang tua Pak Budi untuk mendampingi. Dan saya kira juga memang kadang-kadang sebagai orang tua kita juga agak cemas ya. Dan bagaimana dengan pendidikan anak-anak ini, dengan anak-anak kita ini. Masih ada lagi yang ingin berbagi bagi yang lain, ada pertemuan ini. Ini kok di tempat kami hanya 4 ya Pak Adi ya sekarang ya, 4 apa istilahnya ini? Oh, monggo Pak Yanuar kalau mau berbagi. Pak Prodiakon, Pak Yanuar. Selamat malam Pak Aryo. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya ingin berbagi sebagai yang pertama adalah
sebagai orang tua, apakah pendidikan pendidikan itu tersampaikan secara sepenuhnya? Untuk lingkup anak saya yang SD, saya rasa itu belum terlalu sepenuhnya tersampaikan. Karena apa? Masa pandemi ini belajar online itu guru di tempat SD anak saya ini hanya komunikasi melalui WA, lalu anak-anak itu diberikan tugas, di mana tugas itu melihat YouTube, setelah YouTube, nonton YouTube, lalu mengerjakan tugas, di mana pertanyaan dan jawabannya sudah ada di situ. Jadi murid-murid hanya menyalin. Yang kedua adalah mungkin saya nggak tahu, sudah ada keputusan bersama dari sekolah mungkin, kok kenapa murid di SD, khususnya SD ya, karena kalau SMP dan SMA pasti sudah ada penjelasannya, setiap pelajaran sudah ada. Kok tidak ada penjelasannya, hanya setelah menonton YouTube mengerjakan tugas, silakan dikumpulkan tugas tersebut melalui foto dan di-share dan dikirimkan ke guru. Nah, itulah saya sebagai orang tua merasa pendidikan adaptif itu di SD, terutama SD anak saya itu kurang terlalu maksimal. Nah, itu nggak tahu saya apakah dari sudah ada rapat sebelumnya di SD saya dengan gurunya saya paham. Yang kedua, saya akan menempatkan sebagai tenaga pendidikan di tempat saya bekerja. Ada beberapa mahasiswa yang pada masa pandemi ini tidak mempunyai laptop. Mereka berasal dari sebelah timur, Nusa Tenggara Timur, ada yang dari Flores, ada yang dari Papua. Mereka selalu mengupayakan bagaimana mereka bertiga itu bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Karena apa? Setiap perkuliahan, mahasiswa itu diwajibkan untuk membuka laman belajar.sd.ac.id, di mana di situ ada link yang akan diarahkan untuk mengikuti perkuliahan. Jadi sudah tersedia di sistem informasi tersebut. Lalu ketika ada tugas dari dosen, mahasiswa tersebut akan mengirimkan hasil tugasnya tersebut melalui unggahan di website tersebut. Itu yang salah satu mahasiswa. Ada pula yang mengerjakan tugas melalui berkelompok. Nah, ini tantangan bagi mereka, bagaimana mereka bisa mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Dan saya pun sempat berdiskusi dengan mereka, bagaimana cara kamu mengatasi ini. Mereka juga bertanya kepada saya, bagaimana mas sebaiknya. Kalau untuk online, kalian berdiskusi, bisa saja. Yang penting semua kamera on, dan ketika ada yang berbicara yang lain diam. Ketika ada pendapat, nanti bisa angkat tangan, atau di media Zoom kan ada icon angkat tangan, nanti itu bisa dilakukan dengan maksimal, dan mereka juga saya arahkan untuk bagaimana cara berdiskusi atau mengerjakan tugas secara online dengan melalui aplikasi Zoom ini. Lalu saya tanya kepada mereka, selama pandemi ini bagaimana kebutuhan internet kalian jika kalian tidak bisa hadir di kampus untuk mengikuti perkuliahan? Mereka menjawab, ya kita menggunakan handphone mereka jika satu ada yang kesiangan, terus yang kedua karena kurang enak badan atau karena kos mereka ada di samping kampus, yaitu di Wisma Mahasiswa Sanata Dharma.
mereka mengatakan bahwa segala sesuatu sudah disediakan oleh pihak kampus. Nah, yang pertama, pemotongan biaya perkuliahan. Yang kedua, pemberian subsidi internet. Jadi mereka tidak perlu lagi bingung bagaimana cara untuk membeli kuota. Yang ketiga, kampus juga menyediakan kebutuhan pokok mereka untuk makan dan untuk MCK, dan ikatan karyawan-karyawati juga sempat memberikan bantuan ke satu rusun tersebut, bantuan yang sama yang dilakukan oleh pihak kampus sebagai solidaritas. Dan saya rasa untuk poin yang pertama dan kedua tersebut, bahwa bagaimana situasi pendidikan kaum muda di sekitar saya, untuk bagian anak saya bisa mengatakan sudah oke, cuma kurang maksimal. Mungkin lebih baiknya lagi anak bisa dijelaskan bagaimana pemahaman, jadi tidak harus melalui YouTube terus pasti orang tuanya yang harus menjelaskan, dan pasti ada debat, pasti ada ibu kurang ini, anak kurang ini, oh ibu setahun. Nah, pasti adalah omongan seperti itu dari anak. Terus yang kedua, untuk yang kedua, situasi pendidikan kaum muda di sekitar saya yang ada di tempat saya bekerja, saya pikir semuanya sudah difasilitasi dengan baik, tinggal bagaimana mereka menggunakan atau memaksimalkan fasilitas yang telah ada. Saya pikir yang mahasiswa tanda petik yang tidak mempunyai laptop, mereka berjuang dengan sepenuh hati untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui praktikum, dan saya pun dengan senang hati akan membantu mereka. Jadi saya akan bisa mengatakan pendidikan adaptif di tempat saya bekerja sudah berlangsung dengan sangat baik. Untuk bagian kedua adalah apakah kaum muda karena situasi ekonomi keluarganya menjadi telantar pendidikannya, saya bisa berani katakan tidak, karena mereka yang pernah bertemu dengan saya sengaja bertanya kepada mereka tentang, mohon maaf, latar belakang keluarga, tentang kesulitan mereka belajar bagaimana, dan ketika mereka pada masa frustasi, saya kembalikan ke mereka, apa tujuan kamu ke sini kalau tidak untuk belajar? Jadi maksimalkan yang ada, maksimalkan kemampuanmu, dan jangan menyerah, karena walaupun pandemi kamu masih bisa belajar dan mengembangkan kreativitasmu melalui media online atau Zoom. Dan mereka juga bisa berinteraksi dengan teman-teman yang seperti saya katakan melalui meeting atau Zoom seperti ini, walaupun hanya one by one, karena akun free Zoom itu hanya bisa digunakan satu orang, maksudnya 2 orang itu bisa berjam-jam, kalau 3 orang itu pasti cuma 45 menit. Begitu hari yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Monggo Pak. Matur nuwun sangat Pak Yanuar atas sharingnya, memetakan situasi pendidikan kaum muda mulai dari rumah yang sudah baik meskipun juga belum maksimal, atau juga di dunia kampus, pengalaman juga dengan beberapa mahasiswa. Ternyata situasi konkret seperti ini, seperti yang kita hadapi ini, memang menuntut banyak ya. Kalau yang siap, termasuk guru yang siap, ya mungkin bisa membuat pendidikan tetap maksimal. Tapi kalau tidak, ya akhirnya mungkin dalam arti tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yanuar, belum tentu maksimal. Tapi ada juga ternyata di sisi lain institusi gereja atau bahkan juga mungkin institusi tertentu yang memberi fasilitas, memberikan dukungan, support seperti yang tadi juga dikatakan oleh Bu Risna, ternyata menjadi cerita yang menarik, membagi dan memfasilitasi,
memberikan kemungkinan, kemudahan, sehingga mereka yang kesulitan atau juga mungkin mengalami halangan dalam arti tertentu, misalnya tidak punya laptop dan sebagainya, tetap, atau kesulitan untuk sinyal atau kesulitan paket gitu, bisa juga difasilitasi. Dan ini saya kira yang menjadi bentuk konkret dari sikap kepedulian baik keluarga, gereja maupun institusi yang diharapkan dari pertemuan kita pada sore hari ini, bahwa situasi yang tidak mudah itu memungkinkan orang untuk bisa tetap berbuat baik dengan caranya sendiri. Mas Januar juga cerita bagaimana membantu. Saya kira ini sesuatu yang inspiratif buat kita. Keadaan sekarang yang jauh dibutuhkan oleh anak muda itu apa? Dan saya kira ini yang menjadi undangan buat gereja, dan gereja itu kita semua. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk yang lain, mungkin kalau masih ada, tapi kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan doa umat, kita lanjutkan dengan doa secara khusus buat anak-anak muda kita, buat gereja kita, dan juga buat kita semua yang mengharapkan berkah dari Allah, agar kita bisa mewariskannya kepada anak-anak, dan anak-anak selanjutnya juga menjadi berkah bagi yang lain. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Engkau hadir dalam diri Yesus Kristus membawa cinta yang istimewa, dan Engkau juga mengharapkan agar kami semua itu menjadi saluran berkat. Kami menjadi saluran berkat bagi anak-anak agar datang kepadamu. Engkau juga bahkan melarang kami menjadi penghalang anak-anak yang akan datang kepadamu. Kami juga menjadi saluran cinta kasih-Mu kepada anak-anak kami. Dalam rasa syukur atas kehadiran-Mu yang nyata dalam Yesus Kristus ini, malam ini kami ingin mengaturkan doa-doa. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi insan-insan pendidikan di Indonesia ini, mulai dari level yang paling atas di pemerintah pusat sampai ke level paling bawah, dan juga kami semua, agar di masa pandemi ini kami makin memiliki kebijaksanaan agar mampu menggunakan sarana yang diberikan melalui teknologi komunikasi pada zaman ini untuk mencapai kebaikan, untuk membangun pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kami. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Monggo Bapak Ibu yang ingin melanjutkan dengan doa spontan yang lain. Bagi seluruh Bapak Ibu di lingkungan Santo Nikolaus Gunung Polo ini, ya Bapak, kami mohon anugerahkanlah kesehatan, anugerahkanlah kesejahteraan. Kami mohon juga mereka menjadi pendidik bagi anak di rumah tangga mereka masing-masing. Kami juga mohon agar mereka Engkau karuniakanlah pada mereka kesabaran, ketulusan hati, kegigihan, dan daya juang, serta menjadi teladan di rumah tangga mereka masing-masing. Kami mohon bagi anak-anak kami, ya Tuhan, semoga Engkau memberkati mereka. Semoga dengan cara apapun mereka tetap tergerak hati untuk datang kepadamu, agar mereka menimba semangat yang besar daripadamu sendiri. Semoga dengan doa, dengan sikap baik, dengan perbuatan baik, baik di rumah, di masyarakat, di sekolah, juga agar mereka mampu menjadi pewarta-pewarta baik dengan kata-kata maupun tindakan. Kami mohon doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita satukan doa-doa ini dengan doa yang diajarkan Yesus kita. Bapa kami yang ada di surga,
datanglah kerajaan menjadi atas bumi dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Kami kembali mengaturkan syukur kepadamu. Semoga butir-butir sabda yang kami dengarkan hari ini menggerakkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Semoga kami mampu mewujudkan karya-karya nyata dalam mendampingi dan mendukung pendidikan kaum muda kami, sehingga mereka bersemangat untuk menyongsong masa depan dalam upaya pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita berkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk menutup rangkaian APP ini dengan menyanyikan lagu dari Mada Bakti, 566. Salam Sang Mahasurya, 566. Kita nyanyikan bersama. Salam Sang Mahasurya, terimalah syukurku. Salam Sang Mahasurya, terimalah syukurku. Bila hari telah ku simpan hangatmu. Salam Sang Mahasurya, terimalah syukurku. Tutup. Selamat, selamat, matur nuwun, berkah dalem. Kami kembalikan ke Pak Ketua Lingkungan. Monggo. Terima kasih Pak Arya atas pemandunya untuk rangkaian APP pada malam hari ini yang ke-4 ya. Bapak Ibu, untuk renungan APP yang terakhir atau yang kelima besok itu tanggal Jumat tanggal 8 April ya. Di tempatnya Pak Budi Irawan Geraha Mustika D05 dengan pemandu Bu Lisna. Sudah siap ya Bu. Grogi nih, grogi. Ampun grogi Bu, jenengan kan pengalaman. Dan Bapak Ibu setelah bukan itu ya. Besok mungkin ada kunjungan dari panitia Paskah nggih kan untuk sarasan yang terakhir. Saya mohon dari Bapak Ibu bisa hadir atau istilahnya tetangganya yang Kristen dijawil gitu aja, dijabri ya. Gitu. Jam berapa Pak Budi? Halo? Jam pinten? Oh, jam 7:30 Pak. Jam 8 mulai ya? Iya, kalau bisa ya konten Pak. Dan setelah itu, setelah renungan APP, ini bagi bapak-bapak yang suka ronda mungkin bisa langsung merapat ke gereja. Mudah-mudahan pawang hujannya bagus, nggak hujan. Saya Ngundang Mbak Rara, Pak.
Oh, iya. Kalau Pak Yanuar mungkin pakai mie ayam muter-muternya gitu. Diambil itu Pak. Ya mungkin begitu saja bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke hostnya yaitu Pak Adi. Monggo Pak Adi. Salah satu mungkin mengambil foto untuk dokumentasi. Oh iya, Saya foto tadi. untuk Mungkin Bapak Ibu monggo dihidupkan kamera laptop atau handphonenya, akan saya dokumentasi untuk lebih lengkap supaya ada wujudnya. Ada orangnya. Apa ya bahasanya? Ada wujudnya Pak. Ya. Pak Yanuar, tadi ada wujudnya tapi nggak ada suaranya. Tadi ada suara tekek loh Pak Yanuar. Itu Pak Yohanes Supriyadi siapa gitu, Pak Botot aktif. Bercanda loh Pak. Oke, hitungan ketiga. Siap nggih? 1, 2, 3. Oleh. Sebentar. Sebentar ya. Saya ganti galeri dulu. Oke. Siap lagi. 1, 3. Sambung. Sambung Pak. Monggo. Begitu, Bapak Ibu semuanya, kita ketemu lagi pada pertemuan hari Jumat minggu yang akan datang. Semoga semakin banyak umat yang bisa ikut dan juga dalam Amin. Monggo kalau mau live dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Kami. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya. Halo Pak Adi. Sugeng Dalu Pak Wiranto. Pak Wiranto, Pak Wiranto. Nun sewu. Nanti itu hasil recordnya sudah Pak Adi nggih? Siap. Ya. Jadi tetap ada dokumentasinya walaupun yang pertemuan kedua ada rekamannya tapi tidak ada foto. Teman-teman, Pak, terlalu semangat Pak, tadi lali Pak hari ini Pak. Lo kan bisa dipotret dari rekamannya toh Pak Yanuar. Oh iya. Muter rekamannya terus di print screen. Kebetulan tidak saya galeri video. Oh, di cloud ya Pak ininya, ngerekamnya. Saya ngerekamnya di laptop. Oh. Iya, saya juga di laptop kan nanti kalau diputer lagi bisa di print screen toh Pak. Iya, kemarin kebetulan saya itu yang satu mengoperasikan menggunakan Filmix, yang satu untuk pin dan spotlight. Jadi yang tangan kiri saya lupa untuk galeri view. Begitu Bu Adi. Jadi di rekamannya pun tetap tidak ada tampilan galeri view-nya. Kalau saya tidak memilih galeri view. Begitu. Oh, maksudnya nggak ada wajah-wajah gitu. Betul, hanya hanya apa yang ditampilkan di Zoom Bapak Ibu itulah yang terekam. Begitu. Oh, yang di share screen gitu maksudnya ya? Ya, itu kan sejenis share screen tapi saya mendistribusikan menggunakan software studio. Begitu Bu Adi. Oh iya. Canggih ya. Siapa dulu? Pasti. Aku diwarai Pak Yanuar.
apa namanya, apa Paling- masyarakat Pak, kalau di universitas tuh apa apa kepada masyarakat itu pelayanan pada masyarakat. Itu Pak Budi minta diajarin kan masuk itu tuh tridharma yang apa pengabdian pada masyarakat apa. Ya, pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu biasanya kalau abdi mas itu ada proyek dan ada sumber dananya. Kalau Pak Budi ada proyek. Marah situ ngajari Pak malah kerja gojek ya. Proyek dari surga. Proyek thank you. Ada bahasa Guyot ini. Apa ndak kasihan sama Pak Kaling toh ya Pak Januari. Bingung ya. Pak Adi ada pertanyaan dari Pak Markus. Tenggaipun terbukti Pak Adi Nundaru. Tenggaipun Blok EE nomor 4 Pak. oke Grasian ya. Grasiran. Jadi sejahtera Grasiran nggih. Blok Matur nuwun, matur nuwun. Nggih sami-sami. Bukan tep pangan Pak. Kados Pak Markus nembe pindah menika nggih. Nggih. Ingkang rumiyin Jumat yang lalu wonten Oh nggih. dalemipun Pak ya. Mangke dinten Jumat wonten dalemipun Pak Budi Irawan wonten Griya Mustika. Oh nggih. Mangke kalian Pak Januar. Ah nggih. Nyuwun pun goncengaken mawon. Ibu Saged. ampun. Ngambil beres. Untuk dan Pak Budi dan Pak Adi apa sih yang Kan ada calon prodiakonnya dari Gria Kartika, beres lah. saya tak tidak maju ya kalau itu ya. Oh ya Pak, mungkin besok Kami dari Gria Kartika mohon izin Pak Kaling dan Pak oh, ya, Adi. terima kasih Pak. Untuk yang pamit Pak Adi. Monggo Pak Markus. Sugeng dalu berkah dalu. Lalu berkah dalam. Pak Adi ngasuh. Ya nanti masih ada yang berbeda. Recordnya itu di stop.